alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man naqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjul amru kulluhu ya fattahu ya alim wa isa'ala ya batman qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Qala al-muslim wa qala al-muslim rahimahullah ta'ala nafa'ana wa bi'ulumihi fi dharain amin. Al-babul 20 fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 membahas tentang keutamaan istighfar. Kita masih istighfar. Jadi kita ingin dibaca ini kitab yang lanjutan malam Rabu. Insyaallah minggu depan itu lanjutan malam Kamis. Jadi insyaallah malam Kamis, insyaallah malam Kamis depan masih di sini ya, operator malam Kamis dan malam Rabu. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan 2 minggu ke depan ini bisa keluar lagi. Jadi sementara ngumpul dulu. Mohon dimaklumi. Jadi bab yang ke-20 membahas tentang keutamaan istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah banyak mengampuni. Wa qala ta'ala lil ladzina taqu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Jadi kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya, takwa itu maknanya adalah takut. Bagi orang-orang yang takut di sisi Tuhan. Jadi kalau makna takwa itu banyak sekali. Nah, singkatnya makna takwa itu oleh ulama saking banyak-banyaknya definisi atau takrif, maka kemudian dikatakan yang namanya takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu sederhananya. Jadi konsep dari keseluruhan definisi oleh ulama. Bagi orang-orang yang takut di sisi Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Dan juga bagi mereka istri-istri yang tersucikan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Sedangkan Allah terhadap para hambanya adalah Maha mengetahui, Maha melihat. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang ini adalah yang berkata, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami terhadap api neraka. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un. Kata baginda Rasul, untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa'un. Wa dawa'ud dunubi al-istighfaruh. Sedangkan obat dosa itu adalah istighfar. Jadi istighfar itu menjadi obatnya dosa. Likulli syai'in, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunub al-istighfar. Kata baginda Rasul, untuk setiap sesuatu itu ada perhiasan. Sedangkan perhiasan dosa-dosa itu adalah istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfar ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zakbi. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni baginya, wa in kana faran minaz zakbi, walaupun ia lari dari medan peperangan. Jadi kalau bahasan lari dari medan perang itu dosa besar. Jadi ada pembahasan khusus tentang lari dari medan perang. Jadi mundur saja tidak boleh, apalagi
lari dari medan perang, itu dosa besar. Nah maka di sini dikatakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni baginya walaupun ia lari dari medan peperangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumina sab'ina marratan. Kata baginda Rasul, tidaklah menetap orang yang memohon ampun kepada Allah walaupun ia di dalam sehari itu mengulang atau kembali 70 kali. Maksudnya bagaimana? Kalau satu hari orang itu berbuat dosa 70 kali tetapi dia mohon ampun kepada Allah, maka itu tidak dikatakan menetap di dosa. Wah, yang biasa kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi mohon ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu wa huwa laha kafaratun. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah setelah melakukan dosa-dosa, maka Allah ampuni baginya dan istighfar itu merupakan tebusan bagi dosa-dosa itu. Jangan lupa kita baca istighfar. Rasulullah itu tak pernah kurang dari 70 kali kita tekan itu. Jadi kalau ada sebuah kita menjelaskan kalau ba'da asar itu mengucapkan istighfar 70 kali maka akan mengampuni dosa 70 tahun. Ba'da asar. Jadi setelah asar, khusus setelah asar. Kalau umur orang itu tak sampai 70 tahun maka nanti akan mengurangi dosa dua orang tua. Kalau masih ada berlebih maka nanti akan diberikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Maka karena ini momennya bulan Rajab, kita istighfar pagi sore. Jadi baca pakai masih ingat ya? Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali jangan lupa. Jadi pagi sore khusus bulan Rajab. Orang yang mengatakan begitu itu namanya ulama itu namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu kalau sholat sunnah malamnya itu 1000 kali. Beliau itu kakinya diikat, khawatir tak bisa sholat. Kakinya diikat. Kalau kita kan lain, diikat dengan bantal. Wahab bin Munabbih. Dikatakan kata beliau itu, aku telah membaca terhadap wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Terdapat dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Barang siapa yang membaca istighfar 70 kali pagi dan sore di bulan Rajab sambil mengangkat tangan, maka orang itu kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Api neraka. Nah, itu jangan lupa nanti di Jumat terakhir juga harus ingat. Jumat terakhir khotib berada di mimbar membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah 35 kali. Jadi khusus di bulan Rajab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasura ahadukum ad-dunub falyatlubil maghfirah bil istighfar. Kata baginda Rasul, jika salah seorang kalian dosa-dosanya banyak, falyatlubil maghfirah, maka hendaklah memohon pengampunan bil istighfar dengan istighfar. Istighfar. Jadi bahasan istighfar itu pernah dibahas oleh Qutbi. Beliau menggunakan kitab Nasaihud Diniyah. Jadi kalau dalam kitab Minahusyaniyah itu namanya taubat itu an-nadmu. Taubat an-nadmu. Jadi taubat, menyesal itu merupakan taubat. Bahkan dikatakan dengan menyesal saja dosa orang itu akan diampuni. Saya melakukan melakukan satu perkara dosa lalu dia menyesal, maka menyesal itu oleh ulama dikatakan taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kasurat dzunub ahadikum falyastaghfirillah. Kata baginda Rasul, jika banyak dosa-dosa salah seorang kalian, maka hendaklah memohon ampun kepada Allah. Jadi kita tiap hari kalau bangun tidur jangan lupa yang pernah diajarkan membaca subhanaka la ilaha illa anta ighfir, subhanaka la ilaha illa anta ighfir. Itu kalau bangun tidur.
Kalau kamu tidur banyak itu kata Rasulullah, maka dosa orang itu mengelupas dari badannya sebagaimana kulit ular mengelupas dari ular. Jadi kamu tidur. Jadi biasanya kalau kamu tidur baca itu, setelah itu baru baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kalau mau makan, setelah mau makan pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana wa qina, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lanjutnya Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan itu. Dan setelah itu baru baca ya wasi'al maghfir ighfirli. Itu juga istighfar. Ya wasi'al maghfir ighfirli. Kalau saya minum juga pakai itu. Ya wasi'al maghfir ighfirli. Jadi sholawat jangan ditinggalkan. Di segala keadaan sholawat jangan ditinggalkan. Minum Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, al istighfar yaqulu dunuba kama taqulun nar al khatab. Dan baginda Rasul, istighfar itu akan memakan dosa-dosa sebagaimana api itu membakar kayu. Jadi kama taqulun nar al khatab, dia bisa. Jadi seperti api memakan kayu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfari tajlibur rizqa. Kata baginda Rasul, banyak mohon ampun kepada Allah, tajlibur rizqa, bisa menarik rezeki. Jadi banyak menarik rezeki ya. Jadi bacaan-bacaan begini mesti kita lakukan. Kita sudah tidak mampu lagi, yang tua-tua ini sudah tak mampu lagi itu bekerja. Kayak Pak Haji ini kan udah tak mampu lagi, kayak saya udah tak mampu ya, kayak Bang Pur, kayak Sukri kan masih sehat-sehat tak kerja. Kayak yang tua-tua ini tak bisa bekerja lagi, maka banyak istighfar untuk tarik rezeki. Jadi kata Rasulullah itu banyak baca istighfar bisa menarik rezeki, bukan buat kaya tidak, tapi menarik rezeki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfar faman aksaru minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Pada baginda Rasul, perbanyaklah membaca istighfar. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan jadikan baginya dari setiap kesusahan dan kesedihan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau baca istighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, gitu. Jadi baca istighfar. Jadi baca istighfar. An Aisyah idza kasura durubul abdi falam yakul lahu minan amal ma yukaffiruha ittalahu Allahu. Kata dari Sayyidah Aisyah dikatakan begini, jika dosa-dosa seorang hamba itu telah banyak, sedangkan baginya tidak ada amal untuk melebur dosa-dosa itu, maka Allah akan menguji dia ibtalahullahu bil husni, dengan kesusahan. Jadi kalau kita susah kemarin, hari ini, besok, boleh jadi kita berbuat dosa, tetapi kita tidak punya amal untuk menebus dosa-dosa itu. Maka kata Sayyidah, jadi seorang hamba itu jika sudah banyak dosanya, sedangkan dia tidak punya amal untuk menebus dosa-dosa itu, maka akan Allah uji dengan kesusahan. Tujuannya apa? Liyukaffiruha anhu bihi, supaya tadi kesusahan kesedihan itu menjadi pelebur bagi diri. Maka sisi orang susah, sedih, sakit itu banyak. Ada kadang-kala untuk melebur dosa, ada kadang-kala
untuk menaikkan derajat orang itu. Jadi intinya apa yang terjadi dengan seorang mukmin maka itu tidak sia-sia. Jadi mesti Allah punya penilaian tertentu. Wa fi riwayatin bil hami ay idza kasura durul insan al muslimi falam yakul lahu min al amali shalih ma yukaffiruha li faqdihi aw li qillatihi ibtalallahu bil husni liyukaffiruha anhu wa ghaliban ma yufsidu min al humum wal humum min al tafsiri fit ta'at. Jadi kesimpulannya apa yang terjadi dengan seorang muslim, baik itu kesedihan, kesulitan, dan kesusahan, itu merupakan bentuk dari kelalaian dari amal berbuat amal ketaatan. Jadi kalau perintah ketaatan. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, boleh jadi sholat kita itu diterimanya kebayang. Maka dulu pernah ada di masa Rasulullah orang itu sholat tapi berbuat dosa. Kata Rasulullah, sholatnya hanya bisa menahan dosa kemungkaran itu hanya setengah hari. Setengah hari tidak bisa ditahan. Maka boleh jadi kita tidak berbuat maksiat sampai malam ini. Malam ini kita tidak berbuat maksiat, kita dulu berzikir, boleh jadi karena sholat ya Allah terima, sehingga sholat itu bisa menghantarkan kita membuat dosa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, banyak istighfar. Bahwa kalau dalam rotib itu di depan itu sudah diajarkan istighfar. Jadi di rotib itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, itu istighfar. Itu merintahkan, itu istighfar. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, semoga Tuhan kalian melebur dari kalian keburukan-keburukan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan semoga saja Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Baik. Jadi yauma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu, pada hari di mana Allah tidak mempermalukan orang-orang mukmin. Yauma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu, pada hari di mana Allah tidak mempermalukan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Amin. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka orang-orang yang beriman bersama Rasulullah itu yas'a baina aydihim, berjalan di depan mereka, wa bi aymanihim, di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana, mereka berkata rabbana ighfir lana, rabbana wahai Tuhan kami ighfir lana, rabbana ighfir lana wa rabbana atmim lana, wahai Tuhan kami atmim lana, sempurnakan untuk kami nurona, cahaya-cahaya kami. Ini karena tujuan kode. Jadi itu di awal kita sudah diajarkan istighfar. Maka istighfar itu memang setiap keadaan harus ada. Maka sebaiknya kalau baca istighfar tekan di dalam dada, ke dalam hati maksudnya, bahwasannya kita tuh hina di hadapan Allah. Jadi istighfar. Al-babul hadi wal syurah fi fadilati dzikrillah ta'ala wallahu a'lam.